Sementara itu pemirsa, di acara diskusi pilkada yang berlangsung di Gedung Juang 45 Jakarta, kericuhan sempat terjadi antara pengamat politik Boni Hargens dengan massa anti Basuki Cahayapurnama. Di sisi lain, Ahmad Dhani menyatakan bahwa seluruh bakal calon gubernur lebih baik mundur jika KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras. Dalam acara diskusi bertemakan fenomena Pilgub DKI 2017, pengamat politik Boni Hargens menjelaskan elektabilitas Basuki Cahayapurnama saat ini masih berada di atas seluruh calon yang ada. Namun acara ini diwarnai dengan kericuhan ketika massa anti Ahok menilai bahwa pernyataan Boni terlalu meninggikan karakter Ahok. Acara sempat terhenti sementara ketika Boni Hargens akhirnya keluar dari ruang diskusi. Sementara itu, Ahmad Dhani menilai selama KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras ataupun reklamasi, maka dirinya menilai lebih baik seluruh calon lainnya mundur. Meski begitu, Hasnaini mengaku tetap optimis dengan pencalonannya menuju kursi DKI 1. Kalau pendapat saya, kita harus optimis karena ini ibu kota Jakarta, tidak indah rasanya tanpa seorang ibu. Jadi Jakarta ini membutuhkan seorang ibu, jadi kita maju terus, bekerja terus, yakinkan masyarakat, jangan pantang mundur, karena fenomena alam itu alam yang menentukan, bukan manusia yang mengatur. Semua sudah diatur dan takdir tidak pernah tertukar, dan di mana takdir bisa mengatur masyarakat hanya Allah yang ngatur. Jadi jangan goyang pokoknya. Semua ada waktunya. Semua kan ada waktunya. Semua kan ada waktunya. Kalau menurut Profesor J. Said Apli kan semua ada waktunya. Ya biarin aja dulu waktunya Ahok. Silakan bersama Jokowi. DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama telah selesai memberikan keterangan di gedung KPK sebagai saksi kasus raperda reklamasi Teluk Jakarta. Kita bergabung bersama rekan kami Ferry Prihardi langsung dari gedung KPK untuk informasi selengkapnya. Ferry, apa saja poin yang disampaikan Ahok pada penyidik KPK hari ini? Robert, tidak terlalu banyak poin-poin yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk ketiga tersangka dalam kasus pembahasan raperda di DPRD DKI Jakarta. Secara keseluruhan bisa dikalkulasikan Ahok menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 7,5 jam sejak pukul 9.30 hingga pukul 17.30, dan Ahok sendiri baru keluar pada sekitar 15 menit yang lalu atau pada pukul 18 kurang 15 menit, dan tidak terlalu banyak jawaban yang diberikan oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama saat keluar dan ditanyai sejumlah pertanyaan oleh awak media yang sudah menunggu. Dari beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Ahok hanya terkait materi untuk siapa ia diperiksa. Artinya tadi Ahok menjelaskan lagi bahwa ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara penyidikan untuk tiga tersangka, yaitu Muhammad Sanusi yang merupakan anggota DPRD DKI Jakarta dan dua dari pihak swasta atau dari pihak pengembang, yaitu Aris Manujaya dan juga Trinanda. Sementara itu, tadi nampaknya memang Ahok tidak memiliki banyak waktu untuk melayani ataupun menjawab pertanyaan dari para media, dan Ahok pun langsung menuju atau bergegas menuju ke dalam kendaraannya. Dan ada satu pertanyaan menarik yang sempat dijawab oleh Basuki Cahayapurnama, yaitu ketika salah seorang wartawan menanyakan kepada Ahok mengenai prinsip izin proyek reklamasi ini dikeluarkan pada tahun berapa atau pada kepemimpinan siapa saat itu DKI Jakarta dipimpin. Ahok hanya menjawab pada kepemimpinan Foke ataupun Fauzi Bowo. Dan berikut adalah kutipan pernyataan dari Basuki Cahayapurnama sesaat setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Ya, pokoknya saya diminta untuk melengkapi berkas untuk Pak Arisman, Pak Sanusi, dan satu lagi Pak Trinanda. Jadi ya tiga sangka ini mungkin mau dinaikkan, jadi saya melengkapi berkas-berkas untuk beliau-beliau itu. Ya, terkait dengan dua materi utama yang memang ingin diperdalam oleh penyidik KPK dalam pemeriksaan perdana Ahok dalam kasus ini,
yaitu mengenai bagaimana proses raperda tersebut berjalan atau dari awal sampai akhir dan sampai saat ini ditangguhkan untuk sementara waktu, dan juga mengenai bagaimana proses penentuan dari besaran lahan reklamasi yang harus disediakan oleh pengembang untuk publik. Tadi belum sempat dijelaskan oleh Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok, karena hanya 2 pertanyaan itu saja yang tadi sempat dijawab oleh Ahok, dan Ahok langsung masuk ke dalam kendaraannya. Artinya hal ini masih bisa berjalan lanjut ke depannya, artinya masih menutup kemungkinan untuk penyidik KPK untuk memanggil Ahok lagi dalam waktu-waktu mendatang, ataupun dari pihak lainnya, baik jika penyidik KPK masih membutuhkan keterangan dari pihak eksekutif, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, ataupun dari pihak legislatif, dalam hal ini DPRD DKI Jakarta. Robert. Baik, terima kasih Ferry Prihardi atas informasinya langsung dari gedung KPK di Jakarta. Pemirsa, 1.000 kamar hotel di kawasan perhotelan Nusa Dua Bali disiapkan panitia dalam Munaslup Partai Golkar 2016 mendatang. Munaslup Partai Golkar yang rencananya akan digelar mulai 15 hingga 17 Mei akan dihadiri sekitar 4.000 kader dan undangan. Kegiatan Munaslup akan dipusatkan di kawasan perhotelan Nusa Dua Bali, sementara tempat acara sendiri rencananya akan dilakukan di Bali Nusa Dua Convention Center yang berada tepat di kawasan hotel. Penanggung jawab Munaslup Partai Golkar di Bali, Ketut Sudikerta, mengatakan semua persiapan sudah disiapkan, baik hotel, transportasi, dan juga aparat keamanan. Meski sudah dianggap siap semua, namun hingga kini belum terlihat umbul-umbul, baliho maupun bendera Partai Golkar di lokasi ini, termasuk di jalan raya. Yaitu dipakai hall 1. Kemudian ditinjau dari sisi fasilitas pendukungnya, hotel-hotel juga sudah siap semua. Ya, hotel ada 1.000 kamar yang sudah kita prepare, dan sudah kita book. Peserta yang akan hadir 4.000. Terdiri dari 2.000 pendukung dari Bali, 2.000 dari seluruh Indonesia yang akan hadir di dalam Munas ini, yang akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. KPK masih mendalami kasus dugaan suap reklamasi Teluk Jakarta yang melibatkan politikus Partai Gerindra yang juga mantan Ketua Komisi D DPRD DKI M. Sanusi. KPK terus memanggil beberapa pihak, baik pejabat di Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI, dan perusahaan pengembang yang diduga mengetahui perkara suap proyek reklamasi. Penanganan skandal suap reklamasi Teluk Jakarta hingga kini masih terus bergulir di Lembaga Antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK telah memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta guna mendalami dugaan keterlibatan eksekutif dalam skandal suap reklamasi. Dugaan suap terkait pembahasan raperda zonasi wilayah pesisir, pulau-pulau kecil Provinsi DKI Jakarta, dan raperda tata ruang kawasan strategis Pantai Utara Jakarta juga membuat citra lembaga Dewan DKI semakin terpuruk. Berkali-kali, sejumlah pimpinan DPRD DKI Jakarta yang juga pimpinan badan legislasi diperiksa KPK. Mulai dari M. Taufik, Mary Hotma, Federal Sofian, bahkan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Selain itu, KPK juga beberapa kali memeriksa staf khusus Ahok, Suni Tanuwijaya. Suni mengaku ia merupakan penghubung Ahok dan sejumlah pengusaha yang terlibat dalam proses reklamasi. Sementara dari pihak pengusaha pengembang, KPK telah lebih dari 2 kali memeriksa pemilik PT ASG Sugianto Kusuma alias Agwan, serta anaknya Presdir PT ASG Richard Halim. Namun hingga 2 bulan kasus ini bergulir, belum ada satupun dari berbagai pihak yang telah diperiksa tersebut ditetapkan sebagai tersangka baru oleh KPK. KPK baru menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus suap ini, yakni mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi, Presdir PT APL Ariman Wijaya, dan asisten pribadi PT APL Trinanda Prihantoro. Akankah pemeriksaan Ahok yang pertama kalinya oleh KPK ini berpengaruh pada penetapan tersangka baru dalam skandal suap reklamasi Teluk Jakarta? Kita tunggu saja langkah konkret dari KPK. Tim Liputan Metro TV. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait kasus dugaan suap pembahasan raperda reklamasi Teluk Jakarta. Hingga sore ini Ahok masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Muhammad Sanusi dan Dirut PT APL Arisman Wijaya. Masih belum jelas apa saja pertanyaan yang diajukan tim penyidik kepada Ahok.
Sebelumnya saat ditemui di Balai Kota, Ahok menyatakan tidak ingin berspekulasi terkait dengan apa yang akan ditanyakan penyidik kepada dirinya pada pemeriksaan kali ini. Yang pasti saya dipanggil untuk jadi saksi melengkapi berkasnya Sanusi dan Arisman. Kayaknya mau naik ke pengadilan kayaknya. Jadi, itu aja. Saya nggak tahu. Pasti ditanyain prosesnya. Saya kira kalau soal proses teknis harusnya nggak banyak tanya ke saya karena saya tidak gitu ikutin. Yang teknis kan udah Ibu Tuti, Pak Gamal udah dipanggil 4-5 kali saya kira tuh. Udah lebih dari cukup. Udah katam itu. Gimana cara bikin? Kira-kira Bapak akan melengkapi informasi apa aja begitu? Saya nggak tahu. Pokoknya kalau ditanya apa saja, pasti saya akan sampaikan apa yang saya tahu. Untuk saya sampaikan supaya untuk melengkapi. Ya kalau cuma duga-duga, saya nggak berani kan. Dan urusan KPK kan dia profesional, dia lebih tahu lah. Ada apa, nggak korum-korum gitu kan. Saya nggak bisa duga.